Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Titin Nurdiana dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan menjelaskan materi pasar modal syariah, yaitu tentang analisis saham PT Telekomunikasi Indonesia Persero. Lanjut. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan telekomunikasi Indonesia. Dan yang kedua, analisis saham perusahaan telekomunikasi Indonesia Persero. Next. Nah, di sini ada profil perusahaan telekomunikasi Indonesia Persero. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau biasa kita kenal dengan Telkom merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak 55 tahun yang lalu, yaitu tepat di tanggal 6 Juli 1965 di Jakarta. Pada tahun 1989 ditetapkan UU nomor 3 tentang telekomunikasi. Undang-undang ini mengatur peran swasta dalam menyelenggarakan telekomunikasi. Nah, pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi perusahaan perseroan Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 1991. Direktur utama Telkom saat ini adalah Bapak Riri Adriansah yang diangkat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun atau RUPST Telkom tahun buku 2018 pada 24 Mei 2019. Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menajamkan kembali purpose, visi, dan misinya sebagai berikut. Nah, purpose-nya yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan visinya yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga yaitu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Nah, Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91%-nya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis saham perusahaan telekomunikasi Indonesia. PT Telkom sendiri melakukan penawaran umum perdana saham pada tanggal 14 November 1995 dengan harga penawaran 2.050. Sejak saat itu, saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau BEJ, Bursa Efek Surabaya atau BES, New York Stock Exchange atau NYSE, dan London Stock Exchange atau LSE. Nah, di sebelah kanan ini bisa dilihat grafik pergerakan saham Telkom yang terbaru yang ditutup pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 15.14 WIB, yaitu berada di titik 3.190. Dalam satu hari ini mencapai titik tertinggi harga saham yaitu 3.220 dan titik terendahnya
yaitu 3.180. Nah, dapat kita lihat ya, di grafik ini masih dalam proses menembus titik 3.230. Dan apabila titik itu terjadi, kemungkinan besar saham Telkom bisa melanjutkan ke target 3.500 yang memiliki tingkat penjualan yang kuat. Nah, selanjutnya di sebelah kiri terdapat grafik saham Telkom selama 5 tahun terakhir ini. Setelah 25 tahun resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, Telkom merupakan perusahaan dengan kinerja yang baik dan berkesinambungan. Dapat kita lihat di grafik sebelah kiri bawah, yaitu data pergerakan saham 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2017 dapat kita lihat saham Telkom pernah mencapai angka 4.440 per lembar. Walaupun pada akhir tahun 2020 grafiknya cenderung menurun. Pada Februari tahun 2020, saham PT Telkom Indonesia pernah menjadi penopang utama indeks harga saham syariah dalam Jakarta Islamic Index atau JII. Ini membuktikan bahwa Telkom merupakan perusahaan dengan kinerja yang baik dan berkesinambungan, serta mampu memenuhi standar internasional dengan kapitalisasi pasar yang terus tumbuh. Karena berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham Telkom Indonesia Persero ini tercatat sebagai saham yang paling diburu investor asing. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari materi yang saya jabarkan di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Selamat Lebaran.